Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan pembahasan bukti cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Min lawazimil iman, termasuk konsekuensi iman itu cinta kepada Allah. Bahkan nanti di surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, sifat orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi bukan hanya cinta, tapi asyad, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak akan sempurna pentauhidan itu hatta taktamila mahabbatul abdi li rabbi azza wa jalla, sampai cinta hamba kepada Allah itu sempurna. Itu baru sempurna tauhid seseorang. Makanya orang yang paling sempurna tauhidnya Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang paling sempurna kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, lah cinta kepada Allah itu tentunya butuh bukti. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Apa bukti? Kalau kita sebagai mukmin cinta kepada Allah, pertama disebutkan di surat Al-Imran ayat yang ke-31. Bukti cinta kepada Allah itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku.
niscaya Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Ayat ini, itu kata Imam Ibnu Katsir, merupakan pemutus bagi seorang yang mendakwa cinta kepada Allah. Tapi kalau seorang mendakwa cinta kepada Allah, tapi laisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, dia tidak di atas jalan Nabi Muhammad, maka dakwahan cintanya itu bohong, dusta. Ini tanda cinta kepada Allah yang pertama, mengikuti Rasul. Coba cek diri kita. Semakin kita kuat mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Tapi semakin lemah kita mengikuti Nabi, berarti seiring itu pula cinta kepada Allah melemah. Poin yang pertama, bukti cinta kepada Allah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bukti cinta kepada Allah itu mencintai yang Allah cintai. Yang Allah cintai itu ada dua. Ada amalan, ada makhluknya, ada hamba-hambanya. Kalau amalan yang Allah cintai, banyak amal-amal ketaatan Allah cinta. Kalau makhluk yang Allah cintai, misal para rasul, para sahabat, wali-wali Allah, ya, kemudian orang-orang soleh, para malaikat, itu kita mencintai mereka. Itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, siapa yang ketiganya itu ada dalam dirinya, dia merasakan manisnya iman. Pertama, Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dibandingkan dengan selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia cinta seseorang kecuali cintanya karena Allah. Lah ini bukti cinta kepada Allah, mencintai orang karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan mengantarkan seseorang merasakan manisnya iman itu wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da it an khadahullahu minhu kama yakrahu ayyuk dafa finnar an yulqa finnar. Dan dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. 3 ini kalau kumpul dalam diri kita, berarti kita akan merasakan manisnya iman. 2-nya yang pertama, Allah dan Rasul lebih dicintai dibandingkan dengan selainnya. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Cintanya kepada orang karena Allah itu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang karena Allah. Kan kalau cinta kepada orang itu nanti para ulama sebutkan karena 3 hal. 1, ketokohan, orang tua masuk padanya. 2, kasih sayang kepada anak-anak misalkan. 3, kemaslahatan. Umumnya orang cinta itu 3 hal ini. Karena kemaslahatan itu misalkan saling menguntungkan. Kayak suami istri, itu cinta karena kemaslahatan. Nah, kalau seorang cinta kepada Allah, cintanya dia bukan salah satu dari 3 ini. Tokoh kamu? Bukan. Kasih sayang? Bukan. Pernah mendapatkan kemanfaatan atau kamu harapkan kemanfaatan? Enggak. Tapi saya cinta kepada dia, saya enggak pernah kenal. Saya enggak pernah ketemu. Tapi karena mereka taat kepada Allah dan Rasul, Allah cinta kepada mereka, kita pun cinta. Ini poin yang kedua, tanda cinta kepada Allah itu mencintai
orang-orang yang Allah cintai atau perbuatan-perbuatan yang Allah cinta. Kemudian yang ketiga, tanda cinta kepada Allah itu ar-ridha bima yu'tillahu wa bima yamna. Ridha terhadap apa yang Allah berikan dan apa yang Allah tidak berikan. Dan apa yang Allah tidak berikan. Itu dia cinta. Apapun yang Allah berikan, dia ridha. Dikasih ridha, tidak dikasih juga ridha. Tidak dikasih juga ridha. Ini cinta kepada Allah. Karena orang ketika cinta kepada Allah, dia yakin pemberian Allah itu mesti kebaikan, dihalangi dari sesuatu itu juga kebaikan. Kan takdir baik dan buruk itu hanya dalam pandangan makhluk. Kalau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah tetapkan itu kebaikan. Kita dikasih misalkan sakit, kasih apalah, tapi bagi kita mungkin nggak baik. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah inginkan dari sakit kita kebaikan yang banyak. Kadang orang kesombongannya luruh, kemudian ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sakit dulu. Sebelum sakit itu congkaknya ya. Sombong, meremehkan orang lain. Begitu sakit, astagfirullah. Dia mohon ampun kepada Allah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, makanya lihat para nabi. Para nabi itu paling cinta kepada Allah. Mereka di antara doanya, wa as'aluka ridho ba'dal qadha. Ya Allah, aku minta kepadamu ridho setelah ketetapan. Jadi dikasih ketetapan apa saja, ya Allah, jadikan diriku ridho terhadap ketetapanmu. Makanya termasuk zikir yang baik yang dicontohkan untuk kita senantiasa membiasakannya pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Keridhaan kita kepada Allah dengan apa yang datang dari Allah itu dua. Apa yang datang dari Allah? Satu, syariat. Ya, orang yang cinta kepada Allah diatur sama Allah, senang. Ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang datang dari sisi Allah? Kauniyah. Takdir. Orang yang cinta kepada Allah, kasih takdir apapun dia ridho. Walaupun menerima ketetapan takdir itu berbeda dengan menjalani ketetapan takdir. Kalau ketetapan takdir itu harus diterima. Wajib dia ridho. Tapi kalau menjalani takdir, yang wajib sabar. Nanti lebih tinggi ridho, lebih tinggi, paling tinggi itu bersyukur. Itu kalau menjalani takdir. Saudara yang saya hormati, itu poin yang ketiga. Cek diri kita. Sudahkah saya cinta kepada Allah? Coba apa yang Allah berikan ketetapan, syariat maupun kauniyah, sudahkah kita terima dengan ridho? Kalau dalam hati kita masih grundel gembreneng, berarti kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang tulus. Yang keempat, termasuk cinta kepada Allah itu cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Kata Utsman ibn Affan, "Lau taharat qulubuna ma syaba'at min kalamillahi azza wa jalla." Kalau misalkan hati-hati kita ini bersih, kita nggak pernah kenyang dari ucapan Allah. Dari baca Quran nggak pernah warak, nggak pernah maram. Iya, kata Imam Al-Qayyim, kadzalika mahabbatu kalamillahi fa innahu min alamati hubbillahi azza wa jalla. Demikian pula cinta ucapan Allah itu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau kamu ingin tahu, ya, apakah di sisimu atau selainmu atau ada kecintaan kepada Allah, fandur mahabbatal Quran min qalbik. Lihat cinta Quran dalam hatimu.
Tanda cinta yang keempat, saudara yang saya hormati, kalau kita cinta kepada Al-Quranul Karim. Makanya seorang muslim di hadapan Quran, itu kalau bahasa saya 5. 1 punya. Jadi harusnya kita punya mushaf. Yang kedua, baca. Jangan sampai seorang muslim tidak bisa baca Quran. Yang ketiga, setelah belajar membaca, dibaca. Yang ketiga, memahami. Yang keempat, menghafalkan semampunya. Semampunya. Sampai kemarin ada yang punya status itu, paling enggak kita juz 30. Wis. Ya, ora usah dibalik. 30 juz. Itu enggak setiap orang mampu ya. Dibalik juz 30. Kemudian setelah dipahami, dihafalkan, diamalkan. Kewajiban kita di hadapan Quran itu 5 itu. Punya, membaca, memahami, menghafalkan, mengamalkan. Itu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu al-qiyamu bil a'malil hasanah wal ittisafu bil akhlaqil hamidah. Seseorang melaksanakan amal kebaikan, kemudian bersifat dengan akhlak yang terpuji. Ya, semangat melakukan kebaikan. Semangat melakukan kebaikan. Sebagaimana kata Nabi, inna hiyarakum ahasinukum akhlaqa, muttafaqun alaih. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian itu paling baik akhlaknya. Orang yang cinta kepada Allah nggak mungkin menyakiti tetangga, dusta lesannya, berkhianat, nggak mungkin. Karena cinta kepada Allah itu mengantarkan seseorang untuk bersifat dengan akhlak yang baik. Sampai nanti dalam riwayat, man sarahu an yuhibballaha wa rasulahu an yuhibballahu wa rasuluhu. Siapa yang senang Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, atau sebaliknya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, falyasduk hadisau idza hadasa. Hendaknya dia jujur ketika dia berbicara. Wal yu'addi amanatahu idza tumina. Hendaknya dia tunaikan amanah ketika diamanai. Wal yuhsin jiwara man jawarahu. Hendaknya memperbagus bertetangga kepada orang yang bertetangga dengannya. Ini hadis, sanad hadisnya adalah hasan. Yang kelima, tanda cinta kepada Allah menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Yang keenam, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua perkara itu larinya kepada Allah. Semua perkara larinya kepada Allah. Zikir hanya Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang cinta kepada Allah. Makanya ada dalam ayat fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Orang kalau cinta larinya kepada kekasihnya. Cinta kepada Allah, larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia perlukan, itu dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Yang ketujuh, tanda cinta kepada Allah itu seseorang merasakan keledatan ketika dia bermunajat. Ketika dia bermunajat. Jadi ketika dia berdoa, dia merasakan keledatan. Karena kalau doa, dia minta kepada sang kekasih. Merasakan ledat. Makanya Umar bin Khattab, beliau tidak pernah memikirkan terkabulnya doa. Karena Allah sudah memberikan janji, ud'auni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi yang beliau minta itu, yang beliau terus pikirkan, bisa berdoa. Bisa berdoa. Merasakan keledatan ketika berdoa. Karena berdoa itu komunikasi dengan sang kekasih. Dengan sang kekasih, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketujuh. Makanya semangat berdoa. Ya. Dan Allah cinta. Yuhibbu ayyus'al. Allah cinta kalau dimintai. Beda dengan makhluk. Kalau dimintai itu pisan pindo oleh.
Tapi ping 3 ping 4 itu mesti wis alah kere jeluin neh. Gembreneng. Itu kalau makhluk. Tapi kalau Sang Pencipta semakin sering meminta, Allah cinta. Bahkan kalau orang tidak meminta kepada Allah, itu orang yang sombong. Orang yang sombong. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk pengen mendapatkan dicinta oleh makhluk, washad fima ingdan nas. Miliki sifat zuhud. Zuhud itu jangan melek terhadap apa yang dimiliki oleh orang. Nah, kalau yang dimiliki orang kita melek, wah, orang nggak akan senang kepada kita. Apa mana yang dimiliki bojone? Ya, istrimu penyemangatku. Wah, wis dikeprui nanti. Ini poin yang ke-7. Poin yang ke-8, tanda cinta kepada Allah itu ataladdud bi fi'li ta'at. Merasakan keledatan ketika melakukan ketaatan. Itu tanda cinta. Lah kenapa kok orang ketika taat kok merasakan keledatan? Karena bersama dengan kekasih. Orang itu kalau bersama dengan kekasih asik, tenang, gembira, bahagia. Ya, sudah lama sekali perasaan baru sebentar. Ya, berpisah sebentar seakan-akan lama. Itu orang bersama dengan kekasihnya. Maka lihat Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Sunan An-Nasa'i, sanad hadisnya sahih, dijadikan penyejuk pandangan mataku dalam sholat. Ya, Rasul itu sholat itu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Ini cek diri kita. Kalau sholat itu bagi kita beban. Ya, kon subuh, wah, udan-udan ini malah kon tangi ambil air wudhu makan di masjid. Berat misalkan, berarti kita belum membuktikan cinta kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah itu adalah seseorang ketika sholat merasakan keledatan. Nabi katakan arihna biha, kami dibikin santai. Dibikin santai, nyaman dengan sholat. Ya, bahkan Nabi SAW kasih semangat. Intidorus sholah ba'da sholah fadalikumur ribat. Menunggu sholat setelah sholat itu termasuk ribat. Termasuk ribat. Berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Amalan yang sangat luar biasa. Maghriban, nunggu sekalian lah sampai isya. Ini dihitung sholat. Poin yang ke-8, tanda seseorang, jamaah hormati, itu cinta kepada Allah, merasakan keledatan ketika melakukan ketaatan. Tanda yang ke-9, seseorang itu ya membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan sedih, menyesal ingda fawati ta'ah. Kalau terluput dari ketaatan. Terluput dari ketaatan itu gelo banget. Duh, akhirnya rasa sholat duhur jamaah. Sedih sekali. Sedih sekali. Itu tanda orang yang cinta kepada Allah. Contoh Umar bin Khattab. Fatat husolatul asri ma'a jama'atin. Fatasodaqa bi ardi kimatiha mi'atu alfi dirhamin. Umar itu pernah terluput sholat asar berjamaah. Jadi cuman terluput jamaah sholat asar. Terluput jamaah sholat asar itu misalkan mangkat, tekan masjid, walah imamnya salam. Itu sudah nggak ada berjamaah. Umar itu bersodakoh dengan satu tanah yang nilainya itu 100.000 dirham. 100.000 dirham. Ini baru sekali terluput dari sholat asar. Ini menunjukkan cintanya Umar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kita kalau kaya Umar itu omah entek, wabeh entek no. Sholat duhur telat. Nah, akhirnya apa? Kebone disedekahke. Habis itu asar telat neh, omahe sedekahke. Waduh, entek kabeh nanti. Karena kita kurang kalah dengan Umar. Umar itu cuma sekali saja langsung. Kemudian Ibnu Umar. Itu beliau mengatakan, Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, kalau terluput sholat isya berjamaah, ahya baqiyata lailatihi. Beliau itu menghidupkan semalam suntuk. Jadi kalau isya terluput, itu sebagai bentuk penyesalannya, malamnya sholat tahajud. Ini Ibnu Umar, putra dari Umar Ibnu Khattab. Itu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terluput dari ketaatan, itu beliau berupaya untuk bisa
melakukan ketaatan yang dia kurang ditutupi. Ini mereka. Rasulullah SAW apalagi, Rasul itu kalau sesaat itu misalkan dia tidak berzikir, itu langsung dalam riwayat itu istighfar 100 kali. Penyesalannya sesaat tidak zikir. Tidak zikir itu bukan berarti maksiat, bukan. Mungkin biasanya zikir subhanallah, subhanallah, diam. Itu beliau itu sampai merasa dianggap itu dosa, itu beliau beristighfar 100 kali. Karena cinta Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Yang terakhir, tanda cinta kepada Allah itu al-ghiratu ala maharimillah. Memiliki kecemburuan terhadap apa yang Allah haramkan. Jadi kalau ada apa yang Allah haramkan itu dilecehkan, itu ada cemburu. Ada kebencian. Sekarang itu orang melakukan kemungkaran itu sudah nggak malu-malu lagi. Sudah nggak malu-malu lagi. Ya, ada orang berbuat zina misalkan, sudah nggak malu, minum minuman keras, melakukan kesyirikan, bahkan dengan bangganya. Kalau seorang cinta kepada Allah, semua yang Allah benci, wajib dia benci. Wajib dia benci. Dan Allah benci kepada kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, dosa besar. Allah benci. Lah kita memiliki kecemburuan, itu tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang hormati, ini dulu yang bisa kita sampaikan 10 poin tanda cinta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk kita bisa mengamalkan sehingga kita bisa menggapai kedudukan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Sebelum ditutup, jadi ketetapan, menerima ketetapan dengan menjalani. Kalau menerima ketetapan itu misalkan seseorang dikasih hujan. Kasih hujan. Dia ridho terhadap ketetapan. Piye hujan ya wis rapopo lah, alhamdulillah. Tapi menjalaninya, waduh, akhirnya ora iso nyambut gawe. Ya, atau jualan es tidak laku. Dia sabar. Dia sabar. Jadi menerima ketetapan dengan menjalani seperti itu. Bedanya. Kalau ketetapan misalnya kita dikasih ketetapan apalah. Dikasih ketetapan apa? Apapun. Ketetapan Allah wajib ridho. Wajib. Kayak syariat itu. Syariat misalkan jihad. Terhadap ketetapan jihad, orang wajib ridho. Tapi menjalani jihad misalkan, wah kudu sabar. Karena jihad itu syariat yang nanti kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Itu termasuk berat. Ya kayak Ramadan misalkan dikasih ketetapan puasa. Terhadap ketetapan puasa wajib ridho. Tapi melaksanakan puasa sabar. Bisa bedakan? Jadi seperti itu. Makanya nanti para ulama bedakan dua hal kayak takdir kauniyah. Takdir kauniyah itu seseorang dikasih sakit misalkan. Terhadap ketetapan sakit, ridho. Tapi menjalani, piye loro nih? Saya sabar. Sabar itu boleh nangis, boleh bersedih, tapi tidak boleh protes. Yang lebih tinggi ridho. Ridho itu nanti sakit dengan sehat diterima sama. Paling tinggi bersyukur. Bersyukur itu kena sakit malah memuji Allah. Alhamdulillah. Apa mungkin seorang kena musibah memuji Allah? Mungkin. Kalau dia pandang musibah yang lebih besar. Kayak sering kita dengar obrolan, wingi mas kecelakaan. Nggih, alhamdulillah sing remuk gur motore. Tapi alhamdulillah itu. Kenapa? Sing remuk gur motore, wonge slamet. Itu nanti bisa mengantarkan seseorang bersyukur melihat musibah yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Jadi satu, kita tahu itu bukti cinta kepada Allah. Kalau orang mengingat, oh cinta Quran itu cinta kepada Allah. Kalau saya jauh dari Quran, berarti kualitas kecintaan saya melemah. Coba itu diresapi, itu menjadi penyemangat.
Yang kedua mengingat pahala. Pahala Al-Quran itu Masya Allah. Satu huruf itu dibalasi dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Padahal alif lam mim itu bukan harfun, tapi alif harfun, lam harfun, min harfun. Alif lam mim itu 3 huruf, berarti 30 kebaikan. 30 kebaikan. Mengingat tentang keutamaan membaca Quran, itu akan mengantarkan seseorang semangat untuk cinta kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tanamkan bahwasanya Quran itu kalamullah. Kalau dia sadar ini kalamullah, dia akan agungkan. Kalamullah, mana mungkin dia akan remehkan. Ya, mosok dengan yang selainnya dia kalah, sementara ini kalamullah. Makanya kata Utsman tadi, orang yang beriman itu nggak mungkin kenyang dengan kalamullah, dengan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari ini kalamullah. Yang keempat, supaya cinta kepada Quran itu, tadi malam kita baca, jenis zikir itu ada 5. Jenis zikir itu ada 5. Ada memuji, menyanjung Allah. Yang kedua, mengeluarkan hukum-hukum dari nama dan sifat. Yang ketiga, ingat perintah larangan. Yang keempat, mengingat nikmat dan kebaikan Allah. Yang kelima, tilawatul Quran. Itu zikir yang paling utama. Kalau seorang sadar, oh ini zikir yang paling utama, itu Masya Allah, menjadikan dia semakin cinta kepada Al-Quran. Nah itu mungkin kiat-kiat itu sudah mencukupi. Wong satu saja itu sudah cukup sebenarnya. Kalau orang cinta kepada Allah, buktinya cinta kepada kalamullah. Nanti kalau saya nggak cinta, nggak semangat, berarti saya kurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Cukup? Mungkin itu. Untuk pertemuan seterusnya nanti kalau kita usulkan mungkin satunya fikih itu gimana? Satunya nanti ya masalah manhaj atau tauhid lagi. Kalau mau nanti fikih, coba kita baca misalkan kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram nanti kita baca dari pembahasan yang awal, dan itu termasuk kitab yang di sekitar kita terkenal. Nanti biar wawasan kita tentang fikih juga bagus. Jadi jangan sampai seseorang misalkan sholat aja klera-kleru. Ya, perkara wudhu nggak bisa. Itu penting sekali. Jadi kalau usulan kita nanti Sabtu kita fikih, nanti Selasanya kita pakai yang tauhid lagi atau manhaj, nanti kita carikan. Kayak misalkan baca Firqatun Najiyah atau yang lain. Ya kalau setuju nanti biar kitabnya dipersiapkan. Kalau Bulughul Maram berarti matanya aja yang di copy. Itu pun jangan semua dulu kan, kalau semua ya lumayan sekian. Itu untuk matannya. Tapi kalau sarohnya kemarin kita ada hadiah itu bagus, jadi termasuk saroh yang bagus, ada berapa? 10 atau 12 jilid itu. Itu nanti kita rangkumkan. Kalau disetujui, insya Allah nanti Sabtu kita mulai. Gitu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.